Mungkin supporter Cina sudah lupa saat pertemuan pertama timnas Indonesia ketika itu bertanding di markas Cina dan kekalahan paling menyakitkan pada waktu itu. Bayangkan, kamu datang ke stadion luar negeri membawa semangat, nyanyian, dan bendera merah putih. Tetapi, apa yang terjadi? Kamu dipaksa diam. Bendera kamu disuruh diturunkan, spanduk dukungan dilarang, seolah-olah merah putih terbatas dikibarkan di tanah mereka. Inilah yang dialami oleh supporter timnas Indonesia saat pertemuan pertama, maka timnas Cina. Sebuah bentuk tekanan mental yang secara terang-terangan mencoba merendahkan kita. Dan itulah yang terjadi. Sebuah pertemuan pertama antara timnas Garuda versus Cina yang seharusnya menjadi ajang adu sportivitas. Tetapi, apa yang terjadi? Malah sebaliknya, supporter Indonesia hadir di stadion dengan damai dengan semangat nasionalisme justru dipaksa untuk menurunkan bendera merah putih kami. Nggak hanya itu, yel-yel khas Garuda yang biasanya menggema di stadion dibekam secara sepihak, bahkan pengeras suara diturunkan. Butuh berapa bahkan dikeluarkan dari tribun karena dianggap terlalu berisik, padahal itulah nyawa dari supporter. Bahkan lebih parahnya lagi, spanduk bertuliskan dukungan seperti Garuda Fight Till the End juga dilarang terbentang dengan alasan mengganggu kenyaman. Tetapi begini, yang mereka larang itu bukan bendera biasa, itu merah putih. Yang mereka bongkar itu bukan suara teriakan, tapi semangat dari jutaan rakyat Indonesia. Dan yang mereka larang itu bukan sekedar kain, tapi itu adalah simbol perjuangan bangsa. Supporter Indonesia tidak marah, tidak rusuh, tapi mereka mencetak semuanya. Mereka tahu ada saatnya untuk membalas dengan kepala yang tegak. Dan pada tanggal 5 Juni nanti, kini giliran mereka akan hadir ke GBK. Lantas, seperti apakah rencana supporter timnas untuk menyebut mereka di laga bersejarah nanti? Untuk itu, mari kita simak beritanya bersama-sama. Ya, diketahui timnas Cina akan membawa 3.000 supporter langsung ke GBK. Mereka akan menyaksikan langkah hidup mati tingkat mereka di tribun stadion yang sakral Gelora Bung Karno. Mereka bilang mereka akan datang dengan kekuatan 3.000 supporter dari negeri tirai bambu, bukan hanya untuk mendukung timnya, tetapi juga untuk menentang atmosfer yang katanya paling panas di Asia Tenggara. Dan apakah mereka akan siap di GBK nanti? Karena seperti apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, bahwa fans timnas sempat mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari para penggemar Cina pada 15 Oktober 2024 yang lalu. Lihatlah bagaimana momen saat supporter timnas diolok-olok ketika tengah menyanyikan lagu Indonesia. Atau lambang burung Garuda yang terpaksa harus diturunkan dari tribun stadion setelah supporter tuan rumah terus berteriak dan meminta agar lambang tersebut diturunkan. Saat itu benar-benar mereka telah melukai hati penggemar supporter timnas Indonesia. Fans Cina dinilai tidak sportif karena hal itu terlihat jelas dari komentar-komentar para pendukung tim Garuda di media sosial. Banyak fans dari timnas Indonesia yang menyuarakan jika mereka akan membalasnya di GBK ketika supporter Cina datang ke Indonesia. Ya, untuk sekarang mereka akan datang ke Indonesia, ini giliran mereka yang akan datang langsung ke GBK. Menurut kami GBK bukan cuma stadium, ini adalah rumah yang suci dengan jiwa sepak bola nasional. Tempat di mana jutaan nyanyian dilantunkan, air mata ditumpahkan, dan sejarah ditulis. Setiap langkah pemain lawan di stadion ini akan disambut dengan gerakan membahana. Di setiap detik telinga mereka akan dipenuhi yel-yel Garuda yang tidak akan berhenti memberikan dukungan. Dan buat 3.000 supporter Cina yang katanya siap hadir, oh selamat datang di neraka paling ngeri di Asia. Pada pertandingan nanti, bukan hanya duel 11 lawan 11 di atas lapangan hijau dengan tanah yang penuh dengan kesakralan GBK, tetapi juga duel antara tribun yang mempertemukan 3.000 supporter Cina akan melawan 70.000 lebih teriakan merah putih. Karena ketahuilah, kami adalah bangsa yang cinta damai, kami menjunjung tinggi sportivitas, tapi jangan pernah anggap semangat kami kecil. Karena di GBK semangat itu menjadi lautan api yang siap membakar mental siapapun yang datang tanpa respek.
Dan jangan salahkan kami jika kami akan membalas perlakuan kalian kepada supporter kami. Ya, untuk sementara ini kita memang terkena sanksi dari FIFA. Sanksi dari FIFA pada saat supporter Timnas Indonesia yang dianggap melakukan tindakan rasis kepada Bahrain yang mengakibatkan PSSI harus didenda 400 juta sedikit. Berkurangnya tribun yang harus dikosongkan, tetapi GBK tetaplah GBK yang akan menjadi stadion angker terkhusus untuk Cina dan supporternya. Karena pertama GBK itu dibangun dengan desain bowl tertutup yang memantulkan suara-suara sorakan di lapangan, hal ini meningkatkan intensitas akustik bahkan dari tribun samping. Jadi, meski tribun utara dan tribun selatan kosong, teriakan dari timur dan barat tetap menggelegar dan menggema. Faktanya, 70.000 orang di GBK bisa terasa seperti 100.000 orang pernah resonansi tribun beton serta atap melengkung yang memantulkan suara menjadi 1,5 kali lipat. Kedua, mungkin koreo bisa jadi tidak ada, namun para pemain Cina akan merasakan tekanan psikologis yang tidak hanya datang dari jumlah saja, bolehkan juga dari situasi emosional supporter, yang dimana Indonesia itu dikenal dengan supporter yang militan yang bisa berteriak 90 menit tanpa henti di stadion. Teriakan kontak saat pemain Cina memegang bola menjadi sahut-sahutan antar tribun saat Indonesia menyerang. Dan ini bukan lagi seorang koreo, namun ini tentang ritme emosi massal yang hanya dimiliki stadion GBK. Meski semisal koreo di belakang gawang ditiadakan, kapasitas sedikit dikurangi dari FIFA, namun GBK tetaplah GBK, GBK akan tetap menjadi neraka. Karena yang paling mematikan dari stadion ini bukan soal koreo saja, melainkan dari jiwa yang penuh emosional dari bangku tribun. Dan pada saat pemain Cina menginjakkan kakinya di rumput GBK, mereka akan sadar bahwa mereka tidak hanya melawan 11 pemain saja, melainkan satu bangsa yang tidak akan pernah diam di sepanjang pertandingan. Ya, kadang pembalasan terbaik itu bukan dengan teriakan, bukan juga dengan kekerasan, tetapi dengan kebanggaan yang tak bisa dibantah. Dan atmosfer yang tak bisa dilupakan Cina pernah meremehkan. Tapi di Jakarta, mereka belajar sesuatu bahwa seperti Indonesia membalas dengan cara elegan. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Ketua Umum kita Pak Erick Thohir, jika jangan ada rasis lagi, karena PSSI ingin supporter menunjukkan bahwa berkelas serta cerdas, Indonesia adalah tuan rumah yang berbudaya. Namun, semua ini bermula dari pertandingan pertama di Cina, ketika supporter Indonesia yang hadir diperlakukan tidak adil, bendera merah putih yang diturunkan, spanduk yang dilarang, yel-yel yang dibungkam seolah-olah semangat kita harus dipadamkan. Namun tidak ada balasan yang lebih menyakitkan daripada ketika lawan datang untuk menyombongkan diri, tetapi pulang dengan kepala tertunduk. Dan tanpa satu kata pun bisa keluar dari mulut mereka, karena di GBK mereka akan melihat sebuah tim, mereka melihat sebuah bangsa yang bersatu, bahkan juga mereka melihat bahwa Indonesia bisa marah dengan cara yang paling berkelas. Dan seruan no rasis dari Pak Erick bukanlah himbauan belaka, melainkan ini adalah reputasi jangka panjang timnas selanjutnya untuk menuju masa depan yang akan terus berjalan di jalur yang benar. Ya, pada akhirnya pada tanggal 5 Julianti ini bukan soal menang atau kalah di lapangan. Tetapi ini adalah soal harga diri yang kita jaga, ini soal menunjukkan bahwa kita supporter sejati yang tahu kapan harus diam dan kapan harus menyuarakan segalanya. Dan pada malam itu suara kami adalah senjata yang paling kuat dan stadion GBK arah medan perang paling beradab. Di Cina mungkin bendera merah putih bisa diturunkan,
Tetapi untuk di GBK ribuan bendera merah putih akan berkibar tanpa takut sedikit pun. Mereka mungkin pernah mengolok lagu kebangsaan kita, tetapi pada malam itu mereka akan mendengarnya yang akan dinyanyikan puluhan ribu orang dengan dada penuh kebanggaan. Dan satu hal lagi kita akan membalas dengan kemenangan, dan inilah GBK Stadion yang menjadi neraka yang elegan bagi lawan-lawannya.